tambahan 50 juta dalam bentuk tunjangan perumahan ini cukup fantastis Bang, jika dibandingkan dengan gaji guru honorer. Karena 50 juta ini untuk seluruh anggota DPR itu bisa menggaji sekitar, kalau dihitung ada yang menyebut ada sekitar 36.000. Jadi kita jangan melihat anggota dewan itu seolah-olah anggota dewan itu bukan sebagai pekerja. Ya, mereka pekerja. Ya, mereka tetap harus bayar anak sekolah, harus beli susu anak, ya, harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya, mereka sama dengan pekerja-pekerja yang lain. Lagi untuk sekelas anggota dewan, bukan mau sosokan. Ya, memang dia harus butuh rumah yang besar. Sebagai anggota dewan butuh rumah yang besar. Dia harus menerima tamu, konstituen, apa segala macam. Belum lagi biaya-biaya tetek bengek yang ada di rumah itu. Dan bagaimana pembiayaan yang biasanya ada di rumah dinas itu tetap akan ada di rumah kontrakannya. Fungsi dan tugas anggota dewan itu bukan seperti fungsi dan tugas kepala daerah, bukan fungsi dan tugas presiden. Ya. Mereka itu ya membentuk undang-undang, membuat regulasi, itu kan. Lalu mereka itu memantau pengawasan. Ya. Dan semuanya itu ya dikerjakan ya di meja gitu. Ya, sekali lagi kalau dia mau dapatkan pendapatan sama seperti anggota dewan, ya nyalak sama gitu. Halo kawan-kawan, sahabat-sahabat dan teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibie bersama Wakil Ketua Umum sekaligus juru bicara Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnedi. Halo Bang, semoga sehat selalu Bang. Oke, pada kesempatan yang indah ini kita akan membicarakan tentang duit nih Bang. Tapi duitnya ini bukan duit kita. Ini terkait duit anggota DPR. Nah, anggota DPR ini disebut-sebut naik gaji sampai perharinya itu 3 juta. Nah, kalau di total secara keseluruhan gaji plus tunjangan itu banyak yang menghitung nilainya dalam 1 bulan anggota DPR itu menerima lebih dari 100 juta Bang per bulan itu. Nah, di tengah kondisi efisiensi dengan melihat nominal sebesar itu, kira-kira menurut Bang Teddy gimana nih Bang? Oke. Terima kasih ya Mas Habibie. Jadi gini, sudah diklarifikasi ya bahwa kenaikan itu bukan nggak ada yang segitu 3 juta ya. Itu cuma ada kenaikan kalau nggak salah beras ya. Ada kenaikan yang selama ini belum naik, itu ada kenaikan. Terus kedua, hanya soal ini biaya untuk perumahan ya. Dimana kan anggota dewan sekarang ini sudah tidak mendapatkan perumahan seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ya wajar sih, saya bilang wajar. Kenapa? Itu kan sesuatu yang memang harus ada imbalannya ya, karena mereka juga kan nggak mungkin menjadi anggota dewan terus lalu gratisan misalnya gitu kan, atau menjadi anggota dewan terus harus semuanya mereka talangin sendiri, ya nggak juga. Jadi masih sesuatu yang wajar. Kalau dibilang ini sesuatu yang tidak wajar, ya, dipertanyakan ketidakwajarannya di sisi mana gitu. Jadi bisa diperdebatkan. Kalau hanya bicara dari sisi kami kesulitan, itu tidak bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena satu sisi ada yang mengatakan sulit, di satu sisi yang lain ada orang mengatakan kondisinya baik-baik saja, malah lebih baik gitu kan. Jadi ketika menanggapi hal itu harus dibandingkan dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu sih. Tapi nominal tambahan 50 juta dalam bentuk tunjangan perumahan ini cukup fantastis Bang, jika dibandingkan dengan gaji guru honorer. Karena 50 juta ini untuk seluruh anggota DPR itu bisa menggaji sekitar, kalau dihitung ada yang menyebut ada sekitar 36.000. Nah, ini kira-kira gimana nih? Sebenarnya sih itu nggak apple to apple ya. Ya. Apple to apple itu ya harusnya guru dengan guru.
ya, anggota dewan dengan anggota dewan, buruh pabrik dengan buruh pabrik, ya, manajer perusahaan dengan perusahaan yang sama dengan manajer perusahaan yang lebih dibilang produknya sama gitu kan. Itu baru apple to apple. Tapi kalau yang tadi itu bukan apple to apple, ya. Itu sebenarnya sesuatu yang dibikin bombastis aja. Jadi melihatnya yang ini besar, yang ini kecil. Nah, kalau mau begitu, ya, kalau dengan pemikiran begitu diterima oleh orang, maka nanti orang akan bilang begitu kan, kami yang kerja misalnya di pabrik gitu kan, gaji kami UMR, kok direktur nggak ngapa-ngapain, ya misalnya gitu kan, kok bisa puluhan, ratusan juta gitu kan, jadi kan begitu. Nah ini membandingkan antara gaji guru dengan gaji anggota dewan itu nggak apple to apple, ya. Itu sama saja membandingkan misalnya antara gaji buruh pabrik dengan direkturnya, ya. Nah, harus disadari juga bahwa anggota dewan itu, ya, mereka tentu butuh pemasukan. Mereka bekerja, gitu kan? Mereka kan bekerja. Mereka tuh pekerja, ya. Mereka setiap hari datang, misalnya ke gedung DPR, yang mereka mengurusi urusan-urusan yang memang harus diurus oleh mereka, baik pengawasan, baik membuat undang-undang dan yang lain-lain. Artinya mereka secara orang per orang, kita lihat personalnya, ya, orang per orang, bahwa mereka bekerja. Dan untuk berada di posisi itu, ya, menjadi anggota dewan, itu nggak mudah, ya. Itu dia harus bersaing dengan banyak orang, dia harus meyakini banyak orang. Nah, kalau kita bicara dari sisi orang per orang, dari sisi dia sebagai manusia, sebagai pekerja, maka dia pantas untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang usahanya mungkin tidak sekeras anggota dewan, ya. Jadi kita jangan melihat anggota dewan itu seolah-olah anggota dewan itu bukan sebagai pekerja. Ya, mereka pekerja, ya. Mereka tetap harus bayar anak sekolah, harus beli susu anak, ya, harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya mereka sama dengan pekerja-pekerja yang lain. Mau dia orang guru, misalnya guru itu bekerja bukan? Bekerja, gitu kan? Nggak mungkin dia nggak digaji terus mau jadi guru. Ya dia pekerja. Anggota dewan nggak mungkin juga dia mau jadi anggota dewan kalau nggak ada gajinya. Ya, jadi kita melihat jangan seperti itu. Kita melihat bahwa sebagai seorang manusia, anggota dewan itu, ya, orang yang juga pekerja, yang juga harus mengeluarkan biaya tiap bulan untuk keluarganya. Nah, kalau kita mau membandingkan itu, kita harus melihat usaha, ya, sebanding nggak usaha anggota dewan ini dengan apa yang didapat? Ya sebanding. Nggak mungkin usahanya segitu keras, terus dapatnya tidak layak gitu. Sama lah kita, ya, dimanapun lah, ya, kita bicara dimanapun, ya, setiap orang itu akan berusaha di pekerjaannya agar supaya dia bisa semakin baik posisinya. Ya, dia bahkan semakin baik posisinya, maka dia akan berusaha, ya, rajin bekerja, berusaha untuk mendapatkan, misalnya kalau marketing, bagaimana dia bisa mendapatkan banyak nasabahnya, gitu kan. Nah ini sama, jadi kita harus melihat dari sisi itu, gitu. Bagaimana orang ini bisa mendapatkan upah yang besar, bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lain, ya karena dia berusaha. Jadi lupakan label-label itu dulu, tapi kita lihat usahanya. Tentu kan banyak yang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mau nggak, ya, orang-orang yang ngomong begitu, ya, lalu mereka mau nggak mereka digaji misalnya upah minimum padahal posisi mereka direktur gitu, mau nggak? Kan enggak kan, ya. Jadi masyarakat tuh, ya, sebenarnya sih bukan masyarakat, ya, ini orang-orang yang memberikan framing ini sebenarnya harus melihat lebih dalam dan harus melihat seorang anggota dewan, mau dia kepala daerah, mau dia presiden, ya, sebagai seorang manusia yang juga punya kebutuhan sama seperti mereka, gitu. Dan usahanya tentu melebihi dari yang mereka yang mengkritik ini. Itu.
Oke. Nah, gini Bang, di sisi lain ini kan pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan penghematan ya. Nah, ini DPR malah dapat tambahan tunjangan perumahan 50 juta. Nah, dikali aja sebanyak total anggota DPR itu ada berapa ratus gitu kan. Ya. Jadi apakah ini sejalan dengan prinsip atau niat efisiensi pemerintah? Gini, efisiensi pemerintah itu ya adalah bagaimana mengefisienkan hal-hal ya. Hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat. Oke. Atau manfaatnya kurang. Misalnya gini, ngapain kunjungan kerja instansi pemerintah, kunjungan kerja? Ngapain kunjungan misalnya ke negara-negara lain untuk melihat? Ya kan sekarang sudah ada media, udah ada internet, udah ada segala macam. Mereka bisa di situ gitu. Terus ya kalau kayak Pak Prabowo bilang ada pertemuan-pertemuan membahas apalah gitu ya, FGD-an gitu kan. Itu biayanya besar, tapi tidak impact-nya itu tidak berwujud gitu ya, dan tidak terlalu berimpact. Nah, jadi hal-hal yang seperti itulah itu namanya efisiensi ya. Efisiensi itu bukan berarti sesuatu yang memang seharusnya dibayarkan yang layak ya, lalu dipotong. Ya nggak begitu efisiensi, nggak bisa itu kan sama kayak gini nih. Kita anggap di sebuah rumah tangga lah ya, ini negara, ini rumah tangga gitu kan. Saya perkecil skupnya ya, rumah tangga nih. Efisiensi apa? Sebuah keluarga. Suami istri bicara, kita efisiensi yuk. Ya. Apa efisiensi kita? Biasanya kita jalan-jalan sebulan sekali, kita coba 2 bulan atau 3 bulan sekali, ya. Terus biasanya kita jalan-jalan ke luar negeri, kita efisiensi yuk, kita jalan-jalan di daerah yang dekat-dekat aja, ya. Itu efisiensi. Tapi susu anak nggak boleh diefisiensikan, gitu. Makan, bayaran sekolah, terus kebutuhan pokok lain itu nggak bisa diefisiensikan, ya. Jadi salah kaprah kalau efisiensi yang digambarkan oleh mereka sekarang ini, pokoknya semuanya harus efisiensi. Nah itu yang salah kaprah gitu kan. Jadi kalau dengan pemikiran mereka, kembali lagi ke sebuah keluarga, kalau efisiensi sudah liburan efisiensi, susu diefisiensi, nasi diefisiensi. Nah ini nggak benar, karena efisiensi itu bukan pukul rata. Jadi prioritas mana yang efeknya kurang, tidak perlu dikeluarkan, ya itu yang tidak perlu dikeluarkan. Makanya saya bilang ketika anggota dewan ini tidak dapat lagi rumah dinasnya, maka mereka harus mencari rumah. Gini, rumah dinas itu kan diperuntukkan anggota dewan di Jakarta agar supaya mereka mudah. Ya kan? Nah, otomatis ketika mereka tidak dapat lagi, mereka tentu harus mencari di Jakarta agar supaya mobilisasinya untuk ke DPR itu lebih mudah. Dan kita tahu sama-sama di Jakarta ya nggak murah gitu kan. Apalagi untuk sekelas anggota dewan. Bukan mau sosokan, ya memang dia harus butuh rumah yang besar. Sebagai anggota dewan butuh rumah yang besar. Dia harus menerima tamu, konstituen, apa segala macam. Belum lagi biaya-biaya tetek bengek yang ada di rumah itu. Dan bagaimana pembiayaan yang biasanya ada di rumah dinas itu tetap akan ada di rumah kontrakannya. Jadi jangan berpikir anggota dewan kan bisa kos-kosan gitu. Ya jangan begitu gitu kan. Seolah-olah efisiensi anggota dewan akhirnya harus ngekos misalnya di satu kamar gitu, atau di rumah yang kecil misalnya ukuran standar tipe 45, tipe 65 gitu kan. Ya nggak begitu. Tetap dia harus yang besar karena mobilitasnya, pekerjaannya. Karena anggota dewan ini tidak hanya memikirkan satu ini aja kan. Dia memikirkan seluruh gitu. Dia mewakili untuk bikin undang-undang, untuk pengawasan dan segala macam. Jadi sangat-sangat layak ya
mereka ditempatkan di situ ya. Yang tidak masuk akal itu kalau ya ada sebuah, saya nggak akan bicara mengenai anggota dewan dulu, kita contohin di masyarakat. Misalnya nih ya, ini misalnya aja ya. Misalnya di sebuah perusahaan kecil ya, perusahaan kecil, terus tukang ketiknya gitu kan, tukang ketiknya itu dikasih 50 juta per bulan untuk sewa rumah. Nah itu oke, baru itu dipertanyakan, ngapain harus begitu gitu kan. Nah kalau anggota dewan, ya memang mereka nggak boleh, anggota dewan itu juga jangan pura-pura nggak butuh ya. Memang mereka harus butuh rumah besar ya, butuh macam-macam lah. Karena harus ada interaksi dengan masyarakat, harus dengan kesibukan segala macam. Dia harus juga nyaman keluarganya kan, karena dia sudah memikirkan banyak orang, dia harus menyamankan juga keluarganya. Jadi 50 juta sangat wajar. Oke. Nah, begini Bang, di sisi lain ini ada yang mempertanyakan, kok sebegitu heboh atau sebegitu besarnya fasilitas ke DPR, sedangkan kinerjanya ini banyak yang masih meragukan. Apa sih kinerjanya Dewan ini? Kinerjanya kan nggak ada yang diukur. Gimana tuh mengukur? Banyak masyarakat yang mempertanyakan cara mengukur kinerja para Dewan ini. Bahkan kemarin itu ada yang viral, salah satu anggota anggota DPR yang melaporkan kinerjanya itu hanya mengikuti sidang. Itu sempat viral dirujak itu netizen. Kinerja apa cuma ikut pertemuan? Nah, itu dijadikan laporan kinerja. Nah, itu kira-kira seperti apa, Bang? Ya gini nih, orang yang mempertanyakan itu berarti orang yang tidak mengerti fungsi dan tugas anggota dewan, ya. Fungsi dan tugas anggota dewan itu bukan seperti fungsi dan tugas kepala daerah, bukan fungsi dan tugas presiden, ya. Mereka itu ya membentuk undang-undang, membuat regulasi, itu kan. Lalu mereka itu memantau pengawasan. Ya. Dan semuanya itu ya dikerjakan ya di meja gitu. Jangan mengharapkan bahwa anggota dewan itu misalnya nih membangun perumahan, yang enggak, itu bukan tugasnya anggota dewan gitu. Dia anggota dewan itu ya memang tugasnya rapat. Ya. Tugasnya itu bagaimana dia mengumpulkan, kalaupun dia turun ke lapangan, dia meminta aspirasi masyarakat, dia mengumpulkan. Ya, mengumpulkan, nanti akhirnya dibawa ke rapat. Jadi kerja anggota dewan itu ya rapat, yang ngawasin. Jadi lebih banyak di belakang meja dibandingkan di lapangan. Nah, banyak orang ya yang tidak mengerti fungsi dari anggota dewan. Di pikiran mereka, anggota dewan mana sepak terjangnya, nggak pernah kelihatan nih. Ya memang nggak kelihatan gitu. Mereka memang tugasnya memang membuat undang-undang, membuat regulasi, termasuk DPRD kan dengan pemerintah daerah kan dia membuat aturan juga gitu kan, pengawasan, budgeting gitu. Semuanya apa? Ya, semuanya ya di meja gitu. Ya. Mereka tuh salah berpikiran, mereka pikir mungkin karena dulu anggota dewan itu, calon anggota dewan itu ketika mau dipilih mereka turun ke lapangan, dipikir sekarang anggota dewan setelah jadi dia nggak ke kami lagi, mana nggak ada lagi yang bangunin membangun lapangan bola voli kita gitu. Lah itulah ya salahnya ya, termasuk calon anggota dewan ada kesalahan juga ya. Mereka harusnya mengedukasi ketika mereka turun ke masyarakat waktu kampanye. Mereka harus sosialisasi bahwa kami ini bukan kepala daerah, kami ini anggota dewan nanti. Tugas kami ya membuat undang-undang, melakukan pengawasan sama budgeting. 3 itu tugas kami. Ya tugas kami ya di balik meja gitu. Ya. Jadi kalau sampai ada yang bagaimana mengukur kinerja, dia di pikiran dia
kapan ya si Bukan anggota dewan ini eksekutif kan. bangun ini, bikin kebijakan ini, kebijakan itu ya eksekutif, kepala daerah, presiden. Ya kalau anggota dewan enggak, makanya ya kita ini ya yang orang yang mengerti harus memberikan pendidikan politik. Ini memang kerjaannya anggota dewan ya duduk Iya. duduk rapat gitu. Jadi kalian kalau sampai ngelihat ada anggota dewan misalnya sibuk lebih banyak ke masyarakat daripada lebih banyak ke ke gedung DPR, nah itu salah kan anggota dewan itu. Dia harus banyak di gedung DPR daripada di masyarakat. Kalau di masyarakat ada waktunya ketika mau reses menerima aspirasi. Gitu. Iya. Oke Bang, nah ini netizen ini kan juga ada-ada aja kan reaksinya. Mereka menyebut, wah gua sayang nih kalau pajak gua dibuat bayar untuk DPR nih. Terus mereka kan akhirnya daripada bayarin DPR yang belum kelihatan kerjanya, mending gua nggak bayar pajak dong. Kayak gitu sampai pikirannya kan. Boleh. Kalau Anda nggak mau bayar pajak, boleh. Caranya jangan belanja. Kalau Anda beli rokok, Anda bayar pajak. Iya. Anda makan di restoran, Anda bayar pajak. Ya, Anda melakukan apapun, misalnya Anda kerja ya di perusahaan, Anda bayar pajak. Jadi saran saya, kalau Anda nggak mau bayar pajak, boleh. Anda jangan belanja, ya. Anda jangan beli rokok, jangan beli di supermarket, jangan ke restoran, jangan kerja di perusahaan. Maka Anda nggak akan bayar pajak, ya kan? Jadi itu kan pilihan. Iya. Kalau nggak bayar pajak nggak apa-apa, gitu kan? Jangan-jangan sebenarnya yang ngomong begini benar-benar nggak bayar pajak selama ini. Dia kagak jajan, ya. Mungkin rokoknya juga rokok ketengan temen diambil, ya. Iya. Nggak pernah ke restoran misalnya, terus teriak-teriak bahwa pajak. Lu isi pulsa aja dapat udah bayar pajak gitu kan? Nah, berarti kan ya inilah salah pemikirannya. Mereka pikir bayar pajak itu kayak kita langsung nih pajak dibayar, nggak ada. Pokoknya lu belanja kena pajak. Kalau nggak mau kena pajak ya jangan belanja. Ya. Dan uang pajak itu bukan uangnya dia, ya. Itu uang negara gitu. Jadi banyak yang salah kaprah, ini penting. Orang selalu bilang uang rakyat, nggak ada uang rakyat. Yang ada uang negara. Makanya kalau ada yang korupsi uang negara, bukan korupsi uang rakyat. Oke. Kan? Ya, lalu kok ada yang bilang kok bisa uang negara? Lah iya, memang uang negara. Di aturan hukum manapun nggak ada yang namanya uang rakyat. Ya. Tapi kan diperoleh dari rakyat gitu. Lah itu kan perolehan dari rakyat itu. Pertanyaannya, apakah rakyat itu bayar nggak? Hot mic jalan kaki? Iya. Dia bayar nggak keamanan? Dia bayar nggak kenyamanan di negara ini? Nah, dia bayar nggak bansos itu? Dia bayar nggak? Misalnya dapat potongan harga dari subsidi dari untuk isi bensin? Ya. Lah itu gitu. Jadi ketika you bayar pajak atau beli rokok kena pajak ya, otomatis pajak itu sudah membiayai untuk kenyamanan lu, keamanan. Ya, untuk misalnya BPJS gratis, ya, sekolah gratis, jalanan yang nyaman, gitu kan? Nah itu, misalnya ada nih, ya, misalnya ada pengangguran yang bayar pajak itu cuma dia karena beli rokok ketengan misalnya, ya. Oke. Kalau mau dihitung, ya, mungkin dia cuma bayar 1.000 perak, ya. Dia beli rokok, misalnya pajaknya satu ketengan dia cuma akhirnya dikena 1.000 perak, ya, pajaknya. Tapi yang dia dapatkan lebih dari 1.000 perak. Dia nggak perlu bayar keamanan, nggak perlu bayar polisi, nggak perlu bayar jalanan, nggak perlu bayar keamanan, nggak perlu bayar yang BPJS gratis, nggak perlu bayar. Iya. Kita kalau mau hitung-hitungan ya. Iya. Jadi Masih tidak banyak. ada yang namanya uang rakyat.
yang ada ya uang negara. Ya. Dan memang di seluruh dunia pun sebuah negara itu ya dari pajak. Mau di Amerika kayak mau di mana gitu ya dari pajak. Pajak itu ya untuk sama-sama kan pajak itu dipergunakan untuk negara ini, untuk kemaslahatan banyak orang gitu. Nah, itu Bang. Pembiayaannya ya tentu dari uang pajak ya bayar presiden, bayar bayar anggota dewan dan segala macam, karena mereka yang memang mengurus negara dan mereka seorang manusia yang juga butuh membiayai keluarganya gitu. Jadi salah kaprah kalau bilang nggak mau bayar selama ketika dia nggak mau bayar pajak tapi dia masih beli rokok, ya itu dia udah salah kaprah gitu. Iya, karena sudah dapat banyak ini tadi ya, keuntungan tadi ya. Nah, yang dimaksud mereka ini kadang kayak gini Bang, ngapain gua bayar pajak, yang menikmati itu segelintir, apalagi kayak anggota dewan yang tanda kutip dinilai kinerjanya nggak nampak tadi. Beda cerita kalau misalnya nih pajak-pajak yang terkumpul itu untuk mendanai kayak BPJS tadi. Karena isu-isunya kan di sisi lain ini BPJS juga kan akan naik gitu kan. Ya, BPJS akan naik kan untuk yang berbayar. Kalau yang nggak mampu nggak bayar. Oke. Ya. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan begini ya, ini saya mengasih logika supaya masyarakat jangan percaya omongan-omongan orang-orang seperti itu, ya. Orang-orang yang ngomong seperti itu, ya, seolah-olah mereka yang membiayai si anggota dewan. Iya. Seolah-olah. Padahal, misalnya nih, seorang pengusaha jadi anggota dewan, gaji anggota dewan itu nggak ada seberapanya dari pengusaha tadi. Pengusaha itu, ya. Dia misalnya dia nggak mau ambil pun bisa aja. Banyak kan pejabat-pejabat yang kepala daerah juga nggak ngambil gajinya, ya, karena dari bisnisnya dia sudah dapat lebih dari itu. Nah, orang ini yang ngomong-ngomong ini, ya, seolah-olah mereka yang biayain orang itu, padahal negara membiayai dia lebih dari apa yang dia berikan. Dia berikan hanya 1.000. Iya. Dia berikan yang 1.000 perak, tapi kalau mau dihitung, negara memberikan dia, misalnya sebulan bisa 15, 20, 25 juta. Negara memberikan dia, ya gitu kan. Ketika misalnya dia sakit, operasi, segala macam, bensin dan kawan-kawan kebutuhan sehari-hari dan segala macam gitu kan. Jadi makanya kita itu ngajak orang untuk berpikir secara objektif, apple to apple. Jangan hanya karena satu orang ya, dia hidupnya misalnya sulit karena memang dia malas misalnya, lalu menyalahkan seolah-olah gara-gara ya anggota dewan, gara-gara pemerintah, padahal di satu sisi tetangganya hidupnya baik-baik saja karena tetangganya ini berusaha gitu ya, dia berusaha, dia rajin dan segala macam sampai akhirnya dia nyaman hidupnya. Ya yang nggak nyaman sudah dikasih gratis oleh pemerintah masih juga masih menggerutu. Nah, itu orang yang kufur nikmat namanya. Gitu. Siap. Lah, gini Bang, ini kan tetap ya, isu ini menjadi gaduh, mau nggak mau harus kita akui ya. Nah, seharusnya ini DPR merespon seperti apa? Karena kan kalau dihitung banyak kan yang menghitung take home pay-nya DPR ini ratusan juta, sedangkan masyarakat ya, jangankan ratusan, untuk mencapai UMR saja itu kesulitannya setengah mati gitu. Ya jadi anggota dewan dia lah. Lo harus begitu bos. Jadi gini nih. Lu mau jadi direktur misalnya, yuk lu berusaha untuk jadi direktur. Gitu. Lu sekolah, lu cari jaringan, lu bikin bisnis, pengeluaran harus keluar. Jangan lu cuma duduk-duduk, terus lu langsung ngelihat tetangga lu jadi direktur, terus lu bilang, wah enak banget tuh orang ya, itu korupsi tuh orang gitu. Sedangkan lu nggak ngapa-ngapain gitu. Hah? Jadi kalau jawabannya, kalau dia bilang nggak adil dan segala macam, ya nggak adil Anda. Ya, ketika orang berusaha, berkeringat, berdarah-darah untuk mencapai sesuatu, ya, lu diem-diem di rumah, leha-leha, terus lu salahin orang gitu atas kegagalan lu. Gitu. Jadi jawabannya, kalau you mau dapatkan pendapatan yang layak, yang lebih tinggi dari yang ada sekarang, ketika Anda menuding anggota dewan, you jadi anggota dewan. Gimana caranya jadi anggota dewan? You masuk partai, lu jadi caleg, lu berusaha bagaimana
untuk bisa memenangkan pertarungan. Dan itu nggak mudah. Ya, itu berkeringat, mengeluarkan uang, berdarah-darah, harus capek, segala macam sampai dia mendapatkan posisi itu. Dia mendapatkan posisi itu nggak gampang loh. Iya, iya. Dan terus akhirnya disalahkan karena dia bekerja keras untuk dapatkan posisi itu, terus disalahkan. Ya nggak bisa. Iya, 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 iya. Ya, sekali lagi kalau dia mau dapatkan pendapatan sama seperti anggota dewan, ya nyalak sama kita. Tapi kan gimana pun juga rakyat ini tetap menuntut ke DPR karena DPR ini sebagai penyambung suara masyarakat gitu kan Bang. Salah dia sendiri. Kenapa saya bilang salah sendiri? Ini penting ya. Ini mendingan kita ngomong apa adanya, ya. Siap. Anggota dewan itu, ya. Mereka bisa jadi anggota dewan, yang milih siapa? Masyarakat. Yes. Ketika dia memilih orang itu, ya. Artinya orang itu bisa duduk di Senayan karena Anda yang milih. Ya. Ketika Anda milih, terus Anda nggak puas dengan pilihan Anda, ya itu udah resiko gitu. Oke. Makanya kalau mau, ya pilih anggota dewan, ya, yang benar-benar sesuai dengan apa yang Anda lihat nih. Oh, partai ini bagus nih. Pemikirannya gini-gini, oh anggota dewannya bisa begini. Partai ini nggak bagus gini. Kalau Anda akhirnya memilih ya anggota dewan hanya karena personal teman, itu ya salah lo sendiri gitu. Jadi kalau ada yang menyalahkan anggota dewan, ya itu salah, itu keliru. Kenapa? Karena dia sudah memandatkan ke anggota dewan. Dia sudah mandatkan. Nih gue percaya sama you nih, jalanin. Terus ketika dia lagi jalanin, lu marah-marah. Itu kan aneh gitu kan, cara berpikirnya gitu. Iya, udah percaya kok masih pengen narik kepercayaan gitu Jadi, kan. ketika sudah jadi anggota dewan, you harus terima kinerja mereka gitu. Apapun kinerja mereka, tentu kinerja mereka tidak melenceng dari aturan hukum dong. Iya. Kan anggota dewan itu nggak bisa seenak-enaknya juga. Mau presiden juga nggak bisa seenak-enaknya. Pemerintah daerah juga nggak bisa. Semuanya ada aturannya. Ya. Jadi ketika dia menjalankan sesuai dengan aturan, you tiba-tiba berubah nggak suka, ya itu salah you gitu, bukan salah mereka. Iya, Gitu. siap. Oke, mungkin yang terakhir nih Bang. Ini banyak yang tetap mengkritik ya sebenarnya. Kita mau nggak mau harus diakui. Kenapa tidak disebutkan komposisi atau perhitungannya begitu? Kok bisanya langsung ditetapkan 50 juta padahal itu misalnya bisa dikurangi, kayak kenapa nggak 20 juta atau 10 juta saja per bulan gitu kan, meskipun kondisinya yang sudah Bang Teddy sebutkan tadi, tapi masyarakat yang tetap menggugat kenapa bisa sampai 50 juta, kenapa nggak 10 juta aja? Ya. Gitulah kira-kira. Begini nih, ketika komponen itu ada atau total itu ada, yang satu dan yang lain itu akan beda-beda. Yang satu akan bilang harusnya 10 juta, yang satu akan bilang 15 juta, yang satu akan bilang 20 juta. Mana yang paling benar dari pandangan mereka? Nggak ada. Jadi Nggak ada. tidak ada ya perasaan-perasaan orang per orang itu menjadi sebuah kebenaran. Oke. Jadi ketika misalnya ya Mas Habibie bilang jangan 50 juta, harusnya cuma 20 juta. Dasarnya apa? Apakah dasarnya menghitung dari cara hidupnya Mas Habibie? Ya nggak bisa samain dengan orang. Lalu nanti saya nih ditanyain, saya bilang kaya 30 juta. Cara pandang saya, ukuran kehidupan saya coba implementasikan ke sana. Kan nggak bisa nyambung. Nah, Mas Habibie dan saya juga udah beda jadinya. Iya. Ya. Akhirnya saya dan Mas Habibie berdebat, pepesan kosong. Mas Habibie tetap di 20 juta, saya tetap di 30 juta. Nggak nyambung-nyambung. Jadi untuk apa? Gini, mau seterbuka apapun, pasti akan ada pro dan kontra. Iya. Nah, cara pandang beda-beda. Sedangkan yang paling mengetahui kebutuhan itu ya anggota dewan sendiri. Ya. Jadi mau 50 juta, mau 40 juta, mau 60 juta, ya sudah itu hitungan mereka. Ya gitu.
Apa ada nggak aturannya bahwa misalnya perasaan Mas Habibie itu adalah perasaan yang secara hukum benar? Benar. Ya ada kan? Ada nggak perasaan seorang Teddy ketika menyampaikan perasaan saya, penilaian saya, bahwa penilaian saya paling benar? Nggak ada. Jadi itu pepesan kosong, omong kosong. Makanya ketika ada yang bilang harusnya begini, ya itu kan versi you gitu kan? Iya, iya. Ngapain? Mesti kita perdebatkan versi you gitu. Nah, sudah diputuskan di DPR dan memang kebutuhannya memang begitu sudah dihitung. Ya tentu perhitungannya sesuai dengan hitungan dan cara hidupnya mereka, gitu kan? Ya sudah, kita harus terima. Kenapa kita harus terima? Ya kita milih kok, gitu. Ya sudah mempercayakan, terus lu utak-atik kepercayaan itu kan? Ya nggak benar. Masa digugat lagi kepercayaannya ya? Itulah. Jadi orang-orang yang tidak mengerti sistem demokrasi di Indonesia, orang-orang yang tidak mengerti, pokoknya perasaannya lagi nggak enak hari ini, diutarain. Kritik langsung hantam. Besok sini. ketika disamperin sama anggota dewannya, dibaik-baikin, diamplopin dikit, langsung baik gitu kan. Nah, yang begini-begini kan nggak bisa gitu kan, nggak ada ukurannya gitu. Iya. Jadi itulah Mas Habibie yang ya suara-suara itu saya cuma bisa mengatakan ya suara-suara kosong aja, karena itu kan suara-suara kegelisahan pribadi yang disampaikan seolah-olah itu kegelisahan rakyat umum. gitu kan. Gak ada, karena jangan jauh-jauh kehidupan dia dengan tetangganya pun mungkin beda, tetangganya pun mungkin tidak setuju dengan pemikirannya dia gitu kan. Jadi untuk apa mempermasalahkan atau memperdebatkan pepesan kosong itu gitu sih. Ya, oke, mungkin itu ya perbincangan kita terkait duit tadi ya, duit yang lagi rame di DPR. Jangan lupa ya, terus ikuti perbincangan kami di program Persepsi untuk mengetahui isu-isu terkini. Salam.